9 tips dekorasi rumah low budget sambut hari Lebaran, keren dan anti mainstream. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Aura Lebaran sudah mulai terasa sampai ke pori-pori kulit dan biasanya dibarengi dengan detak jantung yang makin kencang setiap kali melihat saldo rekening yang terkuras habis buat beli tiket mudik atau isi stoples kue. Ibu pasti merasa tertekan melihat tren media sosial yang isinya pamer rumah mewah, bak hotel bintang 5. Padahal realitanya, dinding rumah kita mungkin sudah penuh dengan mahakarya abstrak, hasil coretan krayon si kecil. Sebuah artikel gaya hidup pernah menyebutkan bahwa dekorasi ruang yang efektif sebenarnya bukan soal harga barangnya, melainkan soal kemampuan kita mengatur komposisi dan alur pandangan mata tamu yang datang berkunjung. Masalah ini sangat penting karena kita ingin rumah terlihat segar dan keren tanpa harus mengorbankan uang sekolah anak atau jatah jajan sebelah kita selama sebulan penuh. Oleh karena itu, mari kita bahas 9 tips dekorasi rumah low budget yang anti-mainstream. Agar rumah Ibu tampil beda tanpa bikin dompet menjerit histeris. Trik pertama yang paling ampuh adalah melakukan rotasi furnitur antar ruangan karena seringkali kita merasa bosan hanya karena tata letak yang itu saja. Sejak zaman pertama kali pindah rumah, coba geser kursi santai di kamar ke pojok ruang tamu dan tambahkan meja kecil di sampingnya untuk menciptakan pojok bercengkrama yang baru dan terasa lebih intim bagi tamu. Langkah kedua adalah memaksimalkan fungsi kain batik atau kain etnik koleksi lama. Ibu sebagai taplak meja atau aksen pemanis di sandaran sofa yang sudah mulai kusam warnanya. Menggunakan kain wastra Nusantara sebagai elemen dekorasi itu memberikan kesan yang sangat berkelas, hangat, dan penuh karakter pada ruangan. Selain mempercantik tampilan rumah, pilihan ini juga jauh lebih hemat dibandingkan jika ibu harus membeli sarung bantal impor yang harganya seringkali sangat mahal. Bahkan bisa setara dengan harga membeli ayam potong 5 ekor di pasar. Dengan memanfaatkan kain tradisional seperti batik, tenun, atau songket, rumah tidak hanya terlihat lebih elegan, tetapi juga memiliki sentuhan budaya yang khas dan bernilai. Selain itu, cara ini juga menjadi solusi yang cerdas dan praktis untuk menutupi bagian kursi yang mungkin sudah mulai terlihat usang atau sedikit sobek karena terlalu sering digunakan. Misalnya, pada bagian kursi yang sering menjadi tempat favorit kucing peliharaan untuk mencakar atau tidur. Dengan menambahkan kain wastra sebagai penutup atau aksen dekorasi, tampilan kursi bisa kembali terlihat rapi dan menarik tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk mengganti furnitur baru. Rumah tetap terlihat cantik, pengeluaran lebih hemat, dan furnitur lama pun bisa hidup kembali dengan sentuhan sederhana namun estetis. Langkah ketiga yang sangat unik adalah memanfaatkan botol-botol kaca bekas sirup atau selai yang sudah dibersihkan labelnya untuk dijadikan vas bunga estetik di atas meja tamu. Setelah botol dicuci bersih dan dikeringkan, kamu bisa langsung menggunakannya sebagai wadah bunga segar atau bunga kering agar terlihat lebih cantik. Agar tampilannya semakin menarik, pilih botol dengan bentuk yang berbeda atau kombinasikan beberapa botol kecil sekaligus. Kamu juga bisa menambahkan sentuhan dekorasi sederhana seperti pita, tali rami, atau cat warna lembut supaya terlihat lebih estetik. Dengan cara sederhana ini, meja tamu akan tampak lebih hidup, rapi, dan dekoratif tanpa harus membeli vas baru. Ibu cukup mengisi botol tersebut dengan air dan tanaman sirih gading dari halaman rumah, maka seketika suasana meja akan terasa sangat segar dan mahal tanpa keluar uang sepeser pun. Trik keempat yang sering dilupakan adalah urusan aroma rumah. Karena rumah yang keren akan terasa hambar kalau baunya masih bau bumbu rendang yang menusuk hidung sampai ke ruang depan.
Ibu bisa merebus irisan jeruk nipis dan batang kayu manis di dapur, menjelang tamu datang agar aroma segar alami menyebar ke seluruh penjuru ruangan, layaknya lobi spa mewah. Aroma ini akan menyamarkan bau apek dari karpet lama yang belum sempat Ibu bawa ke jasa pencucian karena antreannya yang sudah seperti antre sembako. Trik kelima adalah fokus pada pembenahan galeri dinding dengan cara menyusun ulang bingkai foto keluarga atau mengganti isinya dengan potongan kain perca bermotif cantik. Jangan biarkan dinding ibu sepi melompong seperti hati yang belum dapat kiriman tunjangan hari raya. Karena dinding adalah kanvas besar yang bisa mengubah mood seluruh ruangan dalam sekejap. Selanjutnya untuk trik keenam, Ibu bisa memberikan sentuhan warna emas atau perak pada beberapa aksesori kecil, seperti pegangan, laci, atau bingkai cermin menggunakan cat semprot murah. Sedikit sentuhan kilau logam akan memberikan kesan mewah yang instan, asalkan ibu jangan sampai berlebihan. Menyemprot semua barang sampai kucing di rumah pun ikut berubah warna jadi emas. Ini adalah cara paling masuk akal untuk membuat perabotan lama terlihat seperti barang baru yang baru saja dibeli dari toko furnitur mahal. Trik ketujuh yang sangat anti-mainstream adalah menggunakan tumpukan buku koleksi suami atau anak sebagai penyangga lampu meja atau pajangan di sudut ruang tamu agar terlihat lebih intelek dan artistik. Buku dengan sampul yang warnanya senada bisa disusun vertikal atau horizontal untuk menciptakan dimensi ketinggian yang berbeda pada meja hias ibu sehingga mata tamu tidak akan bosan. Kedelapan, cobalah membuat pencahayaan dramatis dengan memanfaatkan lampu hias Natal yang disimpan di gudang untuk diletakkan di dalam stoples, kaca besar, atau dililitkan pada tanaman indoor. Cahaya remang yang hangat di malam hari akan menyembunyikan kekurangan pada dinding rumah yang mungkin sudah mulai retak rambut atau sedikit berjamur karena lembab. Terakhir untuk trik ke-9, ibu bisa membuat baki hiasan dari tutup kotak sepatu yang dibungkus kertas kado mewah untuk merapikan stoples-stoples kue Lebaran agar tidak berantakan. Kesimpulan dari semua perjuangan dekorasi ini adalah bahwa kreativitas seorang ibu sebenarnya jauh lebih berharga daripada tumpukan emas yang ada di toko perhiasan. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri dan merasa malu kalau rumah tidak secantik rumah orang lain. Padahal, kehangatan tuan rumah itulah yang sebenarnya dicari oleh para tamu. Memang terkadang kita bertingkah sedikit gila dengan mengecat pot bunga di tengah malam buta hanya demi pujian dari saudara yang mungkin hanya berkunjung 10 menit saja. Namun, optimislah bahwa sentuhan tangan ibu yang penuh kasih akan membuat rumah terasa jauh lebih nyaman dan dicintai oleh seluruh anggota keluarga yang menghuninya. Mari kita rayakan hari kemenangan dengan penuh percaya diri, karena rumah kita sudah siap menyambut silaturahmi dengan wajah baru yang sangat membanggakan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.